Okay. Okay, let's start our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to talk about text analysis in translation. We will continue our lesson and information for all of you. For your homework, last 2 weeks, I already revised it, but some of you didn't send the homework on time, so I need the time to send you again ya. Jadinya nanti feedbacknya nyusul. Saya sudah membuat feedbacknya udah saya buat semuanya, cuman nggak bisa saya kirimin ke teman, nanti kan nggak fair kalau temen yang lain ada yang belum ngirim gitu ya. Oke. Saya mau membahas ini jadi nggak jadi deh, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Kita bisa bahas nanti Jumat. Jangan lupa PR yang menerjemahkannya ya teman-teman. Oke, Miss. Oke. Bagi yang belum tahu, bisa dibuka di PowerPoint yang minggu kemarin, hari Jumat. Minggu ini, this week, we don't have homework. Minggu ini nggak ada homework. Maksudnya yang ini nggak ada homework ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teks ya, teman-teman. Apa itu teks? Teks itu apakah hanya buku, naskah pidato saja, atau terjemahan? Ini ada. According to North, dalam bukunya tahun 1991, 1991 ya. Teman-teman kalau baca tahun, jangan 1991, tapi dipisah. 1991, page 15. A text is a communicative action which can be realized by a combination of verbal or non-verbal means. Jadi teks itu tindak komunikasi atau sebuah cara berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal, baik melalui tulisan maupun lisan. Nah, istilah teks ini dari bahasa Latin, artinya tekstum, menenun. Menenun itu maksudnya memilah-milah untuk menjadi rangkaian sebuah kata untuk menjadi teks gitu loh. Nih, disusun teks kita memilah dan memilih kata-kata. Jadi menyusun kata menjadi sebuah tenunan. Jadi kayak istilahnya kayak nenun, menjadi tenunan yang indah. Kalau membuat teks menjadi teks yang indah, yang baik, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Zaman dulu, istilah teks hanya dipakai untuk teks tertulis saja. Namun, konsep teks dalam linguistik sistemik fungsional mengalami perkembangan yang mengacu pada penggunaan bahasa tulisan maupun lisan. Dan ini menjadi dasar dari pendekatan genre based. Nah, apa bedaan teks sama genre? Ada yang tahu? Pernah dengar kata-kata genre nggak? Tulisannya genre. Nggak pernah mendengar kata-kata genre? Apa bedanya teks sama genre? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Closing tanya Mbak Google. Nggak usah tanya Mbak Google, di buku juga ada teman-teman. Sayangnya Coba saya minta tolong untuk dibacakan. Dibuka, open your book, page 22. Please read it. Mbak Linda bisa dengar suara saya? Translation 4 ya, Miss? Ya, page 22, the second paragraph. Please read it. Kegiatan belajar modul 2 ya, pengertian teks dan jenis-jenisnya. 2.22, Miss. Ya, itu ya. Yang analisis kan? Yes, of course. Pada kalimat itu, Miss. No. Paragraf 2. Sebelum membicarakan beberapa jenis teks dan fungsinya. Mana sih? Analisis teksnya. Iya, udah ini udah buka. Yang ini, Miss, pengguna beberapa nama otoritas. Bukan. 2.2 loh, Mbak. Oh, bukan 2.22. Emang ada 2.2? Ada 2.2. Ada.
Tunggu, Miss. Oh, inilah ada Linda 2.2. Yang sebelum ini, Nah, Miss. iya, minta tolong dibacakan, Mbak. Itu. Sebelum membicarakan beberapa jenis teks dan fungsinya, ada baiknya kita lihat perbedaan antara kisah teks dan genre. Ya. Genre. Menurut Hatim dan Manson, tahun 1997 halaman 18, teks melibatkan para pengguna atau pembaca agar pikiran dapat terfokus pada tujuan retoris, misalnya berargumentasi, bernarasi, mendeskripsikan sesuatu, atau memerintahkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, genre mencerminkan bagaimana ungkapan-ungkapan bahasa secara konvensional digunakan dalam peristiwa sosial, misalnya surat kepada editor dan laporan berita. Namun, dalam konteks penerjemahan, Larson pada tahun 1984 halaman 365 sampai 388 menggunakan istilah yang berbeda, yaitu discourse genre, apa itu? Untuk mengacu pada jenis-jenis teks seperti teks narasi, naratif, teks prosedural, teks eksposisi, expository, teks eksplanasi, explanatory, teks deskripsi, description, teks laporan, report text, dan teks diskusi, discussion text. Discussion text. Oke, stop. Discussion text. Oke. Makasih Mbak Linda. Pada Stop. Sudah sampun. Oh, oke. Jadi membacanya kalau di bahasa Inggris jangan genre tapi genre ya, teman-teman. Jadi bedanya genre. Kalau teks itu berarti dia meminta kita pembacanya untuk aktif terlibat. Misal, nanti kita akan menemui berbagai jenis teks ya, tentang teks prosedur, melibatkan proses pelaksanaan, misalnya cara membuat apa, A, B, C, D, itu kan meminta kita untuk mencoba melakukannya gitu loh. Tapi beda sama kalau genre. Kalau genre itu kita hanya sebagai penikmat aja. Jadi kayak ungkapan bahasa biasa dalam peristiwa, misalnya kita membuat surat yang kita nggak diminta untuk apa-apa atau laporan berita, jadi hanya sebagai penikmat. Tapi di sini dalam konteks penerjemahan orang-orang sering menggunakan kata-kata genre, bukan kata-kata teks di sini. Jadi istilahnya kadang hampir sama di sini. Kalau ada yang bilang genre, jenis atau aliran-aliran dalam teks gitu ya. Nah, materi ini buat teman-teman perlu tahu, ini adalah materi anak SMP atau anak SMA yang biasanya akan ujian nasional. Meskipun tahun ini kayaknya udah nggak ada ujian nasional yang syarat kelulusan ya. Jadi kalau teman-teman nanti kembali ke Indo itu ingin menjadi guru atau ingin menjadi guru les ataupun guru formal di sekolah, teman-teman harus menguasai materi ini karena ini materinya SMP sama SMA gitu ya. Pembagian jenis-jenis teks ini bisa ditemukan di materinya anak SMP dan juga materi anak SMA gitu. Oke? Ya. Kita lanjut ya. Nih, ada berbagai 7 jenis teks menurut Larson. Yang pertama ada naratif. Pernah mendengar naratif? Pernah. Nah, sudah pernah dapat materi ini berarti? Udah lama kayaknya. Oke. Naratif itu ada 2. Naratif yang berbentuk recount. Recount itu adanya menceritakan pengalaman, tapi di masa lampau dia sudah terjadi. Dan ada naratif, kayak misalnya dongeng, kayak ceritanya apa? Sejarah, bukan sejarah, apa namanya? Selain dongeng, cerita-cerita rakyat dulu gitu-gitu loh. Itu termasuk naratif. Pasti ciri-cirinya adalah past tense ya. Ya, menceritakan serangkaian peristiwa di masa lampau dan menghibur pembaca.
Nggak hanya simple past tense, ada continuous tense, ada action verb, ada peristiwa diceritakan secara kronologis. Ini ada contoh. Ini contoh dari kira-kira termasuk dari naratif atau dari recount ini. Contohnya saya yang buat. Itu contoh naratif atau recount. Karena ada jenis dua naratif. Yang naratif dan juga ada recount. Ini termasuk contoh yang mana teman-teman? Ada yang bisa jawab? Sudah dibuka PPT-nya? Mbak Arina? Udah. Mbak Arina, contoh yang saya buat, travel on train for the first time, itu termasuk, iya Mbak Arina sih, betul. Ya termasuk naratif ya. Naratif? Gimana Mbak Arina? Mbak Arina? Arina ini Miss apa? John Miss. Oke, Itu Mbak. apa namanya? Nggak bisa masuk. Oke. Ini Mbak siapa? Mbak Linda? Arik. Mbak Ari ini Mbak Ari. Contohnya apa Mbak Ari? Yang mana Miss? Yang ini, travel on the train for the first time. Itu termasuk naratif atau recount? Naratif kan Miss, itu kan ciri-cirinya pasti. Tadi Travel on the train for the first time. First time. Last years. Ini masa lampau berarti Miss. Tahun terakhir. Berarti belum terjadi. Iya Miss. Mbak Ari. Aduh, gemes-gemes was ya. kan, I was itu kan past tense, Miss. Iya, maksudnya ini termasuk recount atau termasuk naratif? Naratif, Miss. Iya, ini adalah jenis teks naratif, tapi itu tentang recount. Karena dia menceritakan masa lampau. Diingat-ingat apa bedanya? Di situ, nggak tahu. Saya ulangi sekali lagi ya. Jenis teks ini emang naratif, tapi naratif ada dua genre. Ada recount, ada yang naratif. Recount itu cerita di masa, menceritakan masa lampau, itu adalah pengalaman kita. Oh. Yang sudah terjadi. Recount. Jadi ini termasuk recount. Iya, recount. Tapi kalau yang naratif itu dongeng. yang dongeng, cerita Dongeng. rakyat, I know, mistis. Bisa membedakan. Kalau nyeritain masa lalunya kita berarti recount juga. Betul. Ada kata-kata re. Re itu artinya kembali. Ingat ya. Re itu artinya kembali. Reboisasi, penghijauan kembali. Jadi ada kata-kata re berarti kembali. Recount berarti menceritakan kembali. Replay. Main ulang. Nah, betul sekali. Jadi beberapa kata bisa kita cek dari depannya gitu ya. Oke, I want to read. Ini semuanya sudah bergabung ya. Minta tolong, Bu Rini sudah gabung belum? Belum, Miss. Masih pijat. Oke. Amanya. Oke, Mbak Ari, tolong dibaca Mbak. Yang mana, Miss? First paragraph. Travel on the train for the first time. Travel on the train for the first time. Last year, I was 18 years old. I had graduated. Bacanya gimana sih? Graduated. Yes, I had graduated from my senior high school and I wanted to continue my education in Yogyakarta. I lived with my family in Cirebon during 18 years. So I would live alone there and it was new experience for me. Coba diartikan dulu Mbak paragraf yang pertama. Aduh, sorry. Tahun terakhir. Tahun lalu. Tahun lalu saya berumur 18 tahun. Saya lulus dari sekolah dari SMA ya Miss. Dan kemudian saya belajar di Yogyakarta. Melanjutkan pendidikan di Saya melanjutkan kuliah ya, sekolah di Yogyakarta. Saya tinggal dengan keluarga saya di Cirebon selama 18 tahun.
Terus kemudian saya tinggal sendiri. Jadi. Oh, jadi saya akan tinggal sendiri. Betul. There, di situ artinya di sana. Ya. Dan itu experience apa Miss? Pengalaman. Nah, pengalaman. Dan itu pengalaman saya. Itu pengalaman terbaru saya. Bagiku, oke. Selanjutnya Bu Rini udah gabung? Belum. Belum. Masih pijet kayaknya. Mbak Linda, tolong dibaca paragraf kedua Mbak Linda. I went to Yogyakarta by train. Before I come to the train station. Dulu Miss, ini gimana sih matiin-nya? Ada gambar orangnya itu loh, yang pelontos itu. Gambar orang pelontos. Di atasin Linda. Oh ya. Oh, tadi mana? Before I come to the train station, I did not know how to check in. All procedures were so new to me. New to me. To me. Oh, to me. Fortunately. A security guard helped me and gave me some direction to check in. After that, I entered gitu ya Miss ya? Gitu. I entered to the train and sat on the chair. Diartikan dulu Mbak. Oke. Itu langsung Google Translate. No. Ayo. I went to Yogyakarta. Saya pergi ke Yogyakarta dengan kereta. Setelah sebelum saya pergi ya Miss. Sebelum saya pergi datang. Oh ya. Sebelum saya datang ke itu kereta stasiun kereta, saya tidak tahu bagaimana caranya check in. All procedure semuanya itu baru buat aku gitu loh. Nah, untungnya ada security yang bantu aku dan aku dikasih give me some direction. Direction itu apa ya Miss? Arahan ya. Kasih aku arahan cara check in gitu ya Miss. After that, setelah itu saya masuk. Setelah itu saya masuk ke kereta dan saya duduk di kursi. Good job. Selanjutnya siapa yang sudah online lagi? Belum ada yang lainnya? Mbak Arina belum masuk? Udah? Ya. Oke. Berarti ini cuma Mbak Linda. Masih sulit lah. Oke, berarti ini hanya Mbak Linda sama Mbak Ari aja yang aktif ya. Yang lainnya masih belum ya? Mbak Yulianti? Mbak Yuli lembur Miss kayaknya. Oke. Miss, saya lagi nggak apa-apa Miss. Ya udah, oke. Lanjut Linda. Ya. Baca dulu ya. I listen. Mbak, bacanya T-nya hilang ya, huruf T-nya hilang. Jadi I listened. D-nya. Sekarang kedengeran. I listened. I listened to this song. I listened to
Nggak gitulah misalnya ya. Gak apa, dibiasakan. I listen to the song and I was really enjoy when I was in the train. After 5 hours in the train, finally I arrived in the Yogyakarta. I would aku matanya gila ini. Digedein lah Linda. I would start my new life in Yogyakarta. I was really excited to start my new adventure, my new city. Diartikan. Saya mendengarkan musik dan aku sangat senang, enjoy gitu ya Miss. Menikmati saat aku ada di kereta. Setelah 5 jam di kereta, finally berarti sampainya gitu, akhirnya saya sampai di Yogyakarta, dan saya mulai kehidupan baru di Yogyakarta. Saya sangat excited, sangat seneng banget, itu kayak excited ya bisa. Saya really excited ya, kayak seneng banget gitu loh. Aku sangat seneng banget gitu. Tinggal di itu tinggal di my new adventure. Terus pengalaman di petualangan baru gitu ya Miss ya. Pengalaman baru di kota baru. Ya, bentar. Ini Mbak Rina kayaknya akhirnya pakai ini deh. Pakai line. Bentar ya, teman-teman. Iya bentar. Ini videonya bisa nggak? Udah muncul belum Mbak? Malah video depan. Bukan video depan. Oh salah. Bentar. Salah posisi. Oke. Kelihatan nggak Mbak? Nggak kelihatan. Ya, nanti aku buka sendiri aja. Oh iya. Aku udah download. Oke. Kita lanjut lagi ya. Teman-teman saya ulangi lagi ya, Bu Rini, selamat bergabung lagi. Jadi di sini teks naratif di sini ada dua. Ada namanya recount, ada yang namanya naratif. Recount berarti dia pengalaman yang sudah terjadi pengalaman kita. Misal kemarin saya jalan-jalan ke Yaminsan, misal. Itu berarti kita recount. Nah, kalau naratif itu kayak dongeng, kemudian cerita-cerita yang fiktif yang itu tidak akan terjadi. Tahu bedanya berarti ya? Semuanya sama-sama masa lampau. Gitu? Oke ya? Ada pertanyaan sampai sini? Udah Miss. Oke. Kita lanjut ya. Gimana? Slide 3 Mbak, baru slide 3. Oke. Selanjutnya, ini ada teks prosedur. Ini teks prosedur itu biasanya teks yang agak paling di antara semua teks, ini teks yang cukup mudah untuk dipahami karena menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu dengan runut. Yang pasti harus ada imperatif verb, kata kerja perintah, dan juga simple present tense. Misalnya, kalau ibu-ibu pasti ada hubungannya dengan resep ya, resep cara membuat nasi goreng, cara membuat apa, atau cara menyalakan lampu, cara mengecas HP, itu termasuk dalam jenis teks prosedur. Oke. Bu Rini, minta tolong bisa dibacakan Bu Rini. Teksnya, Miss. Iya. Planting chilies. Oke. Dibaca semuanya. Planting is a nice activity in our space time. The following is guided information on how to plant a chili plant easily. Here are the steps. 1. Dry a handful sitting under the sunlight. Maaf Bu. Bu. Kalau membaca, kalau ada step ini, bacakannya juga bukan one, pakainya first. First itu artinya yang pertama. First. Second. Kalau gini aja, first langsung. First, dry. Kalau kedua apa Bu?
Kalau kedua apa? Second. Second. Kalau ketiga? Third. Third. Ya, 4. Oke. Ya, bacanya pakai fourth gitu. Oke. 5. Fifth. Oke. Yeah. First, dry a handful seeding under the sunlight. Second, put the seeding on the soil. It should be in open area. Third, wait it. There will come out the sprout after that, let it be bigger. Fourth, Miss, nggak kelihatan, Miss. Naikin dikit, Miss. Itu ketutupan sama ikonnya, Miss. Ikonnya di atasin. Ikonnya yang digeser, Bu. Bisa toh? Bisa. Diklik terus tarik ke atas. Oh, sorry, Ibu udah pernah utik-utik itu. Fourth, put it in another big pot. It will soon grow bigger and yield us some fresh chilies soon. Oke, minta tolong Bu diterjemahkan. Bercocok tanam adalah kegiatan yang menyenangkan di waktu luang kita. Bisa, Miss? Iya, itu? betul. Iya, betul. Di sini berikut ini adalah petunjuk tentang bagaimana menanam cabai dengan mudah. Iya. Here the step. Caranya. Langkah-langkah, beberapa langkahnya. Langkah-langkahnya. Pertama, keringkan biji di bawah sinar matahari penuh. Kedua, put itu berarti sebar benih di atas tanah. Ya, oke, atau letakkan bisa. Lebih baik diletakkan di area terbuka. Step ketiga, tunggu beberapa saat. Akan tumbuh kecambah dan akan semakin besar. Sebetulnya bukan kecambah ya Bu, apa ya namanya itu? Sprout berkecambah kan? Iya, maksudnya maksudnya kecambah, tapi artinya lebih tepatnya tunas gitu lah. Udah nggak Bu? Karena itu tentang cabai. Kalau dari biji, setahu saya bahasanya tetap berkecambah. Kalau sudah dari sprout, ya memang bigger lagi, baru itu bertumbuh bertunas. Nggak tahu lagi. Ya ini hampir sama kayak yang di movie kemarin ya, sprout berkecambah. Ya Bu, monggo lanjutkan lagi Bu. Keempat, letakkan di pot yang lebih besar. Dia akan segera tumbuh semakin besar dan akan memberikan kita tanaman yield lupa. Yield apa, Miss? Bentar saya lihat dulu. Yield bukan lapangan. Field. Dan akan segera menghasilkan cabai yang segar. Oke, good ya. Mbak Arina kedengeran Mbak? Miss, kedengeran Mbak Arina? Berarti yield apa sama? Nggak kedengeran suara ibunya. Bisa diterjemahkan dengan memanen nggak, Miss? Bisa. Oh iya, oke. Iya Mbak. Oke. Bisa ya. Ini sudah bergabung. Ya udah, kita lanjut ya. Yang kedua, jenis teks yang kedua adalah tentang deskripsi.
Deskripsi dia menjelaskan tentang suatu benda, tempat, tokoh, hewan secara detail sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan tersebut. Ada penggunaan pronomina, kata ganti. Misal awalnya menjelaskan tentang misalnya pahlawan, Jenderal Sudirman, maka gunakan setelah Jenderal Sudirman kita menggunakan he gitu ya, kata gantinya ya. Atau tentang ini Monas, dia menggunakan kata penggantinya sebagai it gitu ya. Dan penggunaan kalimat pasif. Mbak Arina bisa dibaca, Mbak? Minta tolong dibaca, Mbak Arina. Iya, nomor 3 kan? Ya, deskripsi. itu. Yang mana ya, Miss? Monas National Museum. Monumen. Monas National Monument. Monas National Monument is berapa itu? 100 ya? 132 meter tower in the center of Merdeka Square. Central Jakarta. Indonesia Jakarta is the capital of the state. State. It symbolizes the struggle for Indonesian independence. Struggle for Indonesian independence of our country. Country. Oke, stop, Mbak. Stop dulu. Ini tentang teks deskripsi. Berarti ini menjelaskan tentang apa, Mbak? Ini, Mbak, teksnya? Tentang kemerdekaan. Tentang Monas, monumen. Itu Monas. Monumen nasional. Teman-teman bisa dengar suaranya Mbak Arina? Bisa, Miss. Oke, Mbak Arina minta tolong terjemahkan dulu yang paragraf pertama. Translate it. Monas nasional. Monas itu singkatan dari monumen nasional. Monas adalah Monas monumen nasional adalah tower di Jakarta. Tower apa tower? Tower itu bangunan menara bangunan di Jakarta, di tingginya Istana berapa? Merdeka ya. Tingginya berapa? Tingginya 132 meter. Di Jakarta. Di pusat? Di pusat Merdeka ya. Square apa artinya? Apa ini? Square itu square. Kita baca dulu ayo. Ayo harus cari. Berusaha untuk nyari. Square. Kotak ya. Berbentuk kuadrat. Masuk kotak Merdeka. Square. Teman-teman kalau ada yang bisa bantu, ini headsetnya yang deket Mbak Arna nggak bisa dengar terlalu jelas teman-teman. Kalau ada teman-teman kalau ada yang bisa bantu nih. Di lapangan Merdeka, Miss. Lapangan. Di lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka. Oh iya. Lapangan Merdeka. Jakarta Utara ya. Bukan, Mbak. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya. Ini suaranya teman-teman dengar nggak? Dengar, Miss. Dengar, Miss. Oh, kamu nggak dengar suaranya teman-teman? Teman-teman ngasih tahu jawaban. Oh iya udah. Jakarta Pusat. Nah. Jakarta Pusat. Terus. Indonesia Jakarta adalah capital of the state. Capital apa sih? Iya. Jakarta Indonesia adalah itu Indonesia harusnya titik. Indonesia titik. Jakarta adalah capital apa? Ayo sambil nyari. Adalah capital apa, Mbak? Ayo semangat. Bentar ya. Mempergunakan
atau Nono ini apa Mbak Rina nggak dengar suaranya teman-teman tapi More people of the state. Enggak. iya ya udah. Ibu Apa? kota, Miss. Ya, Ibu kota negara. Ibu kota. Ibu kota Jakarta. Ulangi lagi Mbak. Jakarta adalah Jakarta adalah pusat ibu kota. Ya, atau ibu kota negara. Terus Jakarta simbol. Nya kembali kemana? Nya itu kembali kemana Mbak? Itu Monas. Nah, betul. Monas simbol. Simbol struggle apa ya? Menyimbolkan sebagai apa? Struggle. Perjuangan. Nah, perjuangan. Tadi Perjuangan. Simbol sebagai perjuangan Indonesia. Pemerintah Indonesia. Bukan independence. Independen kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah. Kemerdekaan Indonesia di kota Kemerdekaan negara kita lah. Our di country. negara kita. Ulangi lagi Mbak. Monas adalah simbol perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia di negara kita. Oke, terima kasih. Thank you. Oke. Next, the monument, please, Mbak Ari. Can you read it, Mbak Ari? Okay. The monument consists of. Itu bacanya gimana sih? Consists. The monument consists of 100. Berapa itu? 117 poin. Kasih poin gitu ya. Oh iya. 117.7 meter. Oblique on a 45 meter square platform at a height of 17 meter. Towering monument symbolizes the philosophy of Liga and Ioni. Resembles Palus itu bacanya gimana sih? Ya, Palus. Oh, resemble Palus or pastel. Pastel mortal ya, Miss. Pastel mortar pastel and Ioni resemble rice or mortar. Itu important thing in the tradition of Indonesia agriculture. Next dibaca Mbak Ari. Tadi Mbak Dinda. Construction began in 1961 under 1961 under the direction of President Sukarno. The first president of the the monument was opened to the public. Apa Miss? Opened. The the monument was opened to the public in 1975. It is topped by a flame covered with gold foil. Flame covered with gold foil. And now the monument calls. Okay, good. Terima kasih. Ini this is the example of descriptive text. Jadi ini contoh dari teks deskripsi. Ada lagi yang bisa memberikan contoh lain misalnya apa? Tadi kan tentang bangunan. Coba misalnya tentang hewan. Coba in Indonesia, oke. Ada bisa memberikan contoh? Bu Rini?
Misalnya apa? Kayak Deskripsi. hewan. Kucing, Bu. Kesukaan Ibu kan kucing. Cerita apa? Cerita deskripsikan tentang Oke, pakai bahasa hewan. Indonesia. Oke, bahasa Indonesia coba. Tapi nggak usah terlalu banyak-banyak. Misalnya gimana? Deskripsi. Kucing. Apa ya? Kucing lah. Benda, tempat, toko, hewan, monggo. Nggak bisa cerita. Iya, betul tadi. Jadi ada yang beri contoh, misal tentang kucing, kucingku. Misal dari mendeskripsikan, mulai dari warnanya, mulai dari Gitu. bulunya. Itu makanya Bu. kita namanya kita mendeskripsikan, menjelaskan kan ciri-cirinya. Jadi soalnya kita tahu. Soalnya kita kayak lihat kucingnya ini. I have four cats. Wow, cats, huh? Cats. Wow. One female cat and 4 male cats. The female cats, the fur color is brown, mixed, dark brown. The color is brown, okay. The fur color, the fur. Warna bulunya. Langsung aja nggak usah pakai warna bulu. The color is, gitu aja nggak apa-apa. The color is brown. Dark brown. Dark brown, okay. Then? Yes. Bulunya lembut atau apa? Aduh, paling susah kalau udah suruh ngarang. The older cats. Kalau kucing yang paling tua, gimana kita ngomongnya? The oldest. The oldest cat is ginger cat. What is ginger cat? Ginger cat. What is ginger cat? Ginger cat is the kind of. Oh, the kind of cat. Okay, I'm sorry. Kind of cat. I'm sorry, I don't know. She have orange color. Okay, wow. Orange. And the second one, sounds good. Tabby cat. Tabby cat. In our language, bisa disebut apa ya? Belang. Oh. Itu. Okay, thank you. And the second, and the fourth, the last we adapted is Tabby too. Oh, Tabby too. Okay. Honestly, I'm so sorry. I'm afraid of cat. I'm afraid of cat. Why? I don't know. Gak bisa dijawab kenapa takut itu, nggak bisa dijawab. Fobia ya, Miss? No, because so many cats come to my home, and then I don't know. I feel honestly sometimes I feel disgusting. Sometimes, because maybe not the pet. I don't have a pet, so it means not my pet. The cat in my home is not my pet. Oh. Kucing liar datang. Jadinya saya agak gitu. Ya itu Come to my home, Miss. Okay, hopefully. Okay. Ini dipaham ya teman-teman, jenis teks deskripsi. Jadi menjelaskan tentang benda, tempat, toko, hewan, detail, ciri-cirinya detail. Jadi seolah kita kayak udah tahu benda itu atau tempat itu padahal kita belum datang gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, next. Nah, ini ada jenis teks. Tanya, Miss. Tanya. Gimana, Bu? Ini sekedar teksnya aja yang tadi. Deskripsi. Yang mana? Bukan yang monumen itu. Enggak, di situ kan Monas National Monument is 132 meters ya? Meter. Itu pakai meter apa meters?
Pakai meters, Bu. Meter. Oh ya. Thank you. Meters. Karena more than one. Meters. Ya. Udah itu aja. Enggak, saya pikir kan itu, atau mungkin itu karena sebutan aja, bukan bilangan, makanya Miss tulis meter. Meter, I'm sorry, tipu. Oh, itu typo. Oke. Gimana Mbak Rina? Ada pertanyaan apa Mbak Rina? Mau nanya, itu kalau misalkan deskripsi itu biasanya menggunakan itu apa? Simple apa? Kalau pertanyaan bagus. Kalau deskripsi kira-kira yang digunakan apa teman-teman? Mostly menggunakan simple present. Iya, toh ya. Simple present Simple present. Karena sampai sekarang masih ada. Gitu ya, Mbak. Mbak Rina. Iya, ini pertanyaan dari Mbak Rina. Oh iya, Mbak Arnengsi, ada Merebit Ivana itu bisa juga dideskripsikan ya. Betul Mbak Arnengsi. Ini Mbak Yulianti sudah bisa gabung tapi just listen. Oke, it's okay. Ini teks kita lanjutkan ke teks report atau laporan. Berarti menyampaikan informasi dengan fakta-fakta kepada pembaca. Kadang, sometimes, orang agak sulit membedakan antara laporan sama deskripsi. Tapi kalau deskripsi dia jauh lebih detail. Jauh lebih detail. Tapi kalau laporan hanya dia menyampaikan gitu, hanya menyampaikan aja. Tujuannya hanya menyampaikan, nggak detail sama deskripsi. Penggunaannya sama, simple present juga konjungsi. Oke ya. Bu Rini, boleh minta tolong dibacakan yang paragraf pertama, human body energy. Human body energy. Human body is actually a living machine and is like all other machines. This living machine needs fuel to supply. Sebentar, enggak kelihatan misalnya. Harus pakai kacamata. Tercoba besar dulu. Human body is actually a living machine and is like all other machines. This living machine needs fuel to supply it with energy. The fuel is provided by the food which we eat. However, do we know how much we need to stay healthy? Okay, good. Next, Mbak Linda. Mbak Eni, sudah bisa gabung Mbak Eni? Mbak Eni ada suaranya Mbak Eni? Kayaknya masih. Kalau Mbak Yulianti tadi pamit mendengarkan aja. Itu ada. Oh, Ini Mbak Yulianti. Mbak Yulianti bisa minta tolong dibacakan Mbak yang paragraf kedua, Mbak Yulianti. Mbak Yuli, nggak ada suara. Ya udah, Mbak Linda aja bacakan Mbak, monggo. Mbak Linda. Sialan. Hah? Lupa dari tadi ngoceh, ternyata kesilan. Oh my god. Aduh, dari tadi ngoceh. Okay. Repeat once more. The energy value of food is usually measured in calories. A calorie is the amount of a calorie is the amount of fat which is required to rise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree C. C itu apa? Celsius ya. Degree Celsius. The number of calories which people need per day varies. It depends on the activity
It Depends depends on the activity which the people are involved in. For example, people will need more calories for standing than for sitting. People need more for running than for walking. etc. etc itu bacanya gimana? Etc. Atau ya. Next Mbak Ari nih, Mbak Ari. Apa Miss tadi ekstra, Miss? Ya, etc itu bacanya etc. Ekstra. Next slide ya, Miss. Bukan, maksudnya yang paragraf ketiga, Mbak Ari, monggo. The energy which is provided by food is in the form of their kind of chemical substances. They are Karbohidrat. They are carbohydrate, protein, and fat. Carbohydrate provide 8.8 calories per gram. Kaloris per gram itu cuma gimana, Miss? Itu cuma cara membaca yang dalam kurungnya tadi. Per gram gitu ya. Calories per gram of energy gitu aja. Calories per gram of energy. Protein 4.0 calorie per gram. And fat 8.0 calorie per gram. Each food contains the different proportion of the substance. Thus, their chemical substance are all important for body staying healthy. Body staying healthy, okay. Berarti ini isinya tentang laporan tentang apa nih, Mbak? Tentang apa? Human body, Miss. Apa? Kekebalan tubuh kan? Seseorang. Energi seseorang kan? Human body. Iya, energi. Human kan orang kan? Tubuh. Iya. Energi tubuh dari manusia. Jadi dia melaporkan. Kalau energi kalau tubuh manusia itu kayak mesin. Dan mesin butuh ibaratnya kayak butuh bensin untuk memberikan suplai energinya. Kalori. Nah, kalau di manusia bensinnya disediakan oleh apa? Bensinnya. Karbohidrat. Bensinnya manusia apa? Makan, betul. Nah, makanya kita harus gimana caranya kita stay healthy. Nah, itu laporan di situ ya. Jadi bisa kan membedakan antara deskripsi dan laporan kan? Iya, Miss. Jadi hanya menyampaikan informasi, ada faktanya. Biasanya fakta, nggak semuanya sih, tapi fakta tuh biasanya berbicara dengan angka, tapi nggak selalu. Fakta itu kadang berbicara tentang angka, jadi lebih valid gitu. Karena kalau hanya kata-kata bisa jadi itu pendapat orang. It's like an opinion. It makes sense. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini ada short story. Jadi saya minta tolong untuk menerjemahkan. Ini karena yang aktif hanya 2. Jadi ya bolak-balik Mbak Linda, Mbak Ari. Mbak Linda, Mbak Ari. Enggak apa-apa, biar friendly. Karena Never yang mind, Miss. Never mind. Karena yang lainnya poinnya tinggi ya, Miss. Baca aja itu poinnya tinggi. Oke, tugas yang mendengarkan untuk Mbak Yulianti dan Mbak Arneksi tolong diterjemahkan. Mbak Yulianti dengar. Mbak Yulianti masuk nggak? Ini belum masuk. Mbak Arneksi deh menerjemahkan ya. Mbak Arneksi sama Mbak Eni. Oh, Mbak Eni. Mbak Arneksi terjemahkan yang pertama, kedua, ketiga. Mbak Eni yang keempat, 5, 6, 7. Oke? Oke. 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Mbak, tadi siapa? 1, 2, 3 Mbak Arneksi. Mbak Arneksi. 4, 5, 6, 7 Mbak Mbak Eni. Mbak Eni. Ya, yang baca biar nggak capek. Mbak, siapa dulu? Mbak Ari dulu. Miss. Ya, Mbak Ari. Mbak Ari, short story. The yogi and the wishful.
Nasaruddin, the wishful of Sufi tradition, passed in front of a chef. A caf, ya, Miss? Caf. Caf. Chef. Oh, Caf, chef. caf, caf. 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 Yeah. Caf. Passed in front of a caf. She is a yogi in deep meditation. And asks, meditation. Oh ya. Yogi in deep meditation. And asks him what he is seeking. Next. I am contemplating. Contemplating. I am contemplating the animals, and I learn many lessons. And I learn many lessons from them which can transform a man's life, says the yogi. Teach me what you know, and I will teach you what I have learned. Because a fish has already saved my life. Answer Nasaruddin. Baca answer-nya itu W-nya dihilangkan, Mbak. Jadi bacanya answer. Huruf W-nya dihilangkan. Answers Nasruddin. Oke. Nasruddin. Oh, and answers Nasruddin. Oke. Nah, Mbak. Oke, stop. Mbak Arningsih terjemahkan dari itu ya, Mbak. Dari Nasruddin sampai terakhir juga Nasruddin. Answers Nasruddin itu Mbak Arningsih diterjemahkan, minta tolong ya, Mbak. Jadi biar bisa aktif juga untuk berpartisipasi, nggak cuma pasif. Oke, next selanjutnya dibaca Mbak Ari. Mbak Ari ya? Bukan. Mbak Linda. The yogi is surprised. Yeah. Only a saint can have his life saved by a fish. He decides. Itu nggak ada ed-nya, jadi he decides to teach everything he knows. Mbak Linda, decide ada s-nya, jadi nggak usah pakai, bukan decide gitu aja. Kayaknya belakangnya decides. Decides to teach everything he knows. When he finally finishes, Nasruddin says, now I have taught you everything. I'd be prone to know how a fish saves your life. It is simple. It is simple. I was almost dying of hunger when I caught it. And thanks to it, I was able to survive 3 days. Okay. We are waiting for Mbak Arningsih and Mbak Eni to type the translation. Miss, Arino udah bisa pakai laptop, Miss. Okay. Udah lagi dimatiin ya. Oke. Oh, type ya, Miss. Oh, kalau mau baca nggak apa? Kalau Mbak Eni mau baca bisa, tapi lirih mau. Mbak Eni kalau mau dibacakan artinya apa? 4567. Bisa? Sampai mana, Miss? Ini siapa? Mbak Arina. Oh, ini iya. Sampai slide 7, Mbak. Sekarang udah bisa laptopnya. Iya. Slide 7. Yang short story itu ya? Slide 7 bukan lah, Min. 6. Slide berapa ini? Slide 8. 7. The yogi means is yoga. Yogi nama orang. Nama orang apa? Nama orang.
Besides, Mbak Eni bisa bisa ngomong Mbak Eni? Oh, Mbak Eni, ya Mbak Eni monggo. Ya teman-teman yang lain tolong diam dulu ya. Mbak Eni mau ngomong karena nggak bisa keras-keras. The yogi is surprised. Yogi terkejut. Only a saint can have his life saved by a fish. Hanya orang suci yang dapat menyelamatkan menyelamatkan yang by a fish. Yang hanya orang suci yang hidupnya diselamatkan oleh Hanya orang suci yang hidupnya diselamatkan oleh ikan. He decides to teach everything he knows. Dia memutuskan untuk mengajar apapun yang dia tahu. When he finished, Nasruddin says, ketika dia sudah selesai, Nasruddin berkata, "Now I have told you everything." Sekarang saya telah memikirkanmu talk itu dari semuanya. Bukan Mbak, talk itu dari verb 2 dari kata apa? Dari apa? Talk itu bukan dari think ya, tapi dari teach. teach. Now I have told you everything. Sekarang saya telah mengajarkanmu semuanya. I would be proud to know how a fish saved your life. Saya akan bangga untuk mengetahui bagaimana ikan telah menyelamatkan hidupmu. It is simple. Ini sangat mudah. I was almost dying of hunger when I cooked it. Saya sering almost apa? Almost, not almost. What is the meaning of almost? Pernah No. Hampir. Iya. Hampir. Saya hampir mati kelaparan ketika dari kata apa? Dari kata apa coba? Kedua dari no. Dari kata catch. C-A-T-C-H. Saya hampir mati kelaparan ketika menangkap ini. When I cooked it, ketika menangkap ini. And thanks menangkap to apa? it. Menangkap apa? Fish. Nah, terus. And thanks to it I was able to survive. Dan terima kasih untuk ini saya telah bisa untuk menyelamatkan. Apa itu? Survive bukan menyelamatkan apa? Ya? Selamat. Bertahan hidup. Dan bisa bertahan hidup untuk 3 hari. Selama 3 hari. Survive 3 days. Nah, bertahan hidup selama 3 hari. Ini Mbak Arna sudah menerjemahkan tapi kurang lengkap ya Mbak. Ini mulai dari awal ya. Nasruddin, the wise fool of Sufi tradition. Oke, saya akan bantu teman-teman ya. Oke. Nasruddin. Jadi ada nggak apa-apa Mbak Arna sih. The yogi and the wise fool. Ada nama orang ini yogi. Dan ini diartikan apa sama nih? Wise fool, teman-teman? Diartikan apa? Bijaksana. Yang full apa full? Bijaksana. Ya, wise bijaksana. Full.
Cool itu keren ya. Bijaksana sekali ya. Pernah mendengar Cool cerita? ya? Pernah Slide dengar? berapa, Miss? Kirain cool. Full. Ini Maaf, slide berapa, Miss? Slide itu. Flat 7. 7, Bu. Menipu ya, iya, Miss? orang Menipu. bijak. Oh, full. Oh, berarti dia tuh licik gitu ya Iya. maksudnya. Orang bijak yang ya betul seperti itu. Nah ini tuh cerita hampir sama kayak ceritanya kayak Abu Nawas nih, Nasruddin ini hampir cerita Negatif ya. gimana ya, ini humor, Penipu yang baik. penipu yang bijak. Nasruddin seorang penipu bijak sufi. Dia lewat di sebuah gua, dia melihat seorang yogi lagi dalam meditasi dan dia menanyakan apa yang dia lihat, nanyain apa yang lagi dia cari, apa yang dia cari gitu loh. Dia nanyain sama yogi apa yang dia cari ya. Seeking itu bukan dari kata see ya, tapi emang seek, dari seek, cari. Saya merenung, apa nih, Mbak Arnesi mengartikan saya sejenak terhenung. Saya sejenak terhenung. Kira-kira arti yang tepat apa ya? Saya sejenak terhenung terhadap hewan. Contemplate. Sejenak. Nomor berapa sih? Slide 7. Saya Terdiam ya, Miss. saya memikirkan lah, diartikan ya, saya memikirkan hewan-hewan dan saya belajar banyak tentang dari mereka cara hidup manusia untuk transformasi. Saya memikirkan hewan dan saya belajar banyak pelajaran dari mereka, dari hewan-hewan itu yang bisa mengubah kehidupan manusia, kata Yogi. Ajarkan aku apa yang kamu tahu, betul ya Mbak Rengsi? Dan saya akan mengajarkan kamu apa yang aku pelajari. Karena Nasruddin bilang, karena seorang ikan telah aku selamatkan, intinya gitu. Jadi kaget, karena bagi Yogi hanya orang suci lah yang hidupnya diselamatkan oleh ikan. Akhirnya Yogi ngajarin sama Nasruddin. Ketika udah selesai, Nasruddin bilang gini, kamu telah mengajarkan aku segala sesuatu. Aku akan bangga kalau kamu tahu gimana caranya ikan menyelamatkan hidupku. Simple, karena dia mati kelaparan dan aku nangkap dan akhirnya aku bisa bertahan hidup selama 3 hari. Itu maksud dia dari menyelamatkan ikan. Gitu. Ini cerita humor. Kadang kita mikir terlalu jauh, kadang masalah itu simple aja gitu. Mikirnya kan si Yogi terlalu jauh. Kok bisa? Nasruddin mikirnya simple. Ya kan tinggal tak makan karena dia kelaparan. si ikannya mau mati diselamatkan oleh si Nasruddin gitu ya. Itu ya. Ini short story buat kita ya. Next. Tadi kita udah belajar 4. Saya akan mengulang lagi 4 jenis teks. Yang pertama tentang apa, teman-teman? Naratif ada 2, apa aja? Naratif dan apa itu? Recount. Yang kedua, ya, naratif dan recount. Naratif contohnya dongeng. Recount adalah pengalaman kita sendiri yang sudah terjadi. Yang kedua tadi kita belajar tentang apa lagi? Prosedur, ya. Prosedur. Berarti menjelaskan tentang proses. Urut-urutan. Ada urut-urutan. Terus yang ketiga tentang apa? Deskriptif. Ya, deskriptif. Jadi deskrip. Kuncinya di deskrip, berarti mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan secara detail. Yang keempat tentang laporan atau report. Jadi dia hanya melaporkan saja peristiwa yang terjadi, diselingi dengan fakta, didukung oleh fakta-fakta gitu. Tes laporan. Ya, apa Mbak Arengsi? Selanjutnya kita akan menuju jenis teks eksplanasi. Di bahasa Inggrisnya adalah explanation. Explanation menjelaskan biasanya isi teks eksplanasi itu tentang fenomena alam, sosial dan kultural atau budaya, mengapa dan bagaimana. Ciri-cirinya ada simple present, action, passive,
ini detailnya akan kita bahas di pertemuan ke depan, karena ada teks naratif akan kita bahas sendiri, teks ini akan kita bahas sendiri gitu ya teman-teman. Jadi saya ingin menggambarkan ini secara umumnya saja. Nah, jenis teks eksplanasi di sini contohnya saya tentang fenomena alam, yaitu tsunami. Minta tolong Bu Rini untuk dibaca Bu paragraf yang pertama, tsunami. Oke, sebentar saya besarkan dulu. Tsunami. The term of tsunami comes from the Japanese which means harbor, su, and wave, nami. A tsunami is a series of waves generated when water in a lake or a sea is rapidly displaced on a massive scale. Oke, next Mbak Arina. Mbak Arina. Ya, Miss. Lanjutin yang nomor 2 ya, Miss. Yes. The second, tsunami can be generated when the sea floor abruptly deforms and vertically displaces the overlying water. Okay. Next. Such like vertical movement of the earth crust can occur at flat boundaries. Can occur at flat boundaries. Occur at flat boundaries. Boundaries. Oke, boundaries batas. Next, Mbak Linda. Mbak Linda. Tidur. Enggak. Mbak Linda. Udah molor nih. Apa aja, Miss? Ya, Mbak Ari. Subduction of earthquakes are particularly effective in generalizing tsunami, and occur where denser oceanic plates slip under continental plate. As the displaced water must move under the influence of gravity to regain its equilibrium. It radiates across the ocean like a place on a pole. Oke. Enough, stop. Ini jadi penjelasan ini, teks eksplanasi ini dari contoh ini menjelaskan tentang apa ini? Tentang tsunami. Oke, tsunami. Termasuk teks eksplanasi ya tentang tsunami ya. Oke, kita next ya, lanjut ya. Ini ada namanya teks eksposisi atau exposition kalau bahasa Inggris. Eksplanasi, exposition, Inggris sama Indonesia yang hampir sama. Explanation and then exposition. Eksposisi ada dua, eksposisi analitis dan eksposisi hortatoris. Nanti akan kita bahas detail khusus di materi ini ya teman-teman. Tugas ini tentang menjelaskan atau memperdebatkan sebuah tema. Jadi menjelaskan sebuah tema apa dan diberi alasan-alasannya gitu, eksposisi. Jadi berargumen dalam tulisannya. Ini terlalu banyak. Ini saya bacakan ya. Why exercise is important. Ayo artinya apa teman-teman? Kenapa olahraga itu penting? Betul. Mengapa olahraga itu? Jangan diartikan latihan. Tugas. Karena kalau ini diartikan latihan, itu latihan exercise artinya emang latihan, tapi konteksnya itu untuk ujian sekolah. Ujian. Kenapa ujian Tapi kalau ujian sangat penting. Nah, tapi ini konteksnya tentang kesehatan. Jadi artinya sebagai olahraga. Oh. Ini teks yang sama nanti akan boleh diterjemahkan. Jangan artikan exercise sebagai latihan kalau konteksnya untuk
untuk olahraga, untuk kesehatan, konteksnya olahraga gitu aja ya teman-teman ya. Nah di sini ada keterangan how can di paragraf kedua. How can we do exercise while we are busy? Bagaimana kita bisa berolahraga sementara kita sibuk? Jadi dia menjelaskan atau memperdebatkan sebuah tema. Mengapa olahraga itu penting? Bla 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 bla. Dijelaskan alasannya. Itu ya teman-teman ya. Yes. And then next number 7 ini jenis teks yang terakhir ya. Ada namanya diskusi atau discussion. Menyampaikan gagasan penulis tentang sebuah topik. Nah, bedanya apa sama eksposisi? Kalau eksposisi kan memperdebatkan sesuatu ya. Tapi kalau di diskusi ada topik kita menjelaskan sikap kita. Kita mendukung atau kita menentang di diskusi ini. Ini menjelaskan tentang is national examination necessary. Apakah ujian nasional itu perlu atau enggak? Jadi di diskusi ini dia memperdebatkan ujian nasional ya. Apakah dia setuju atau enggak? Dijelaskan sikap dari penulisnya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan dari 7 jenis teks tadi ya menurut Larson ya. Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Nah ini selanjutnya ada lagi. Nanti kita akan bahas semuanya pelan-pelan gak apa-apa. Ada teks ilmiah atau teks non ilmiah. Nih, teks ilmiah adalah istilah-istilah khusus. Misalnya saya sering memberikan contoh gini. Kata very. Very itu kan artinya sangat, tapi itu kadang sering jadi umum. Kalau di teks ilmiah biasanya very itu dikatakan dengan highlight atau kata-kata yang lain. Jadi ada istilah-istilahnya khusus gitu. Memiliki struktur nominal, menggunakan present tense, menggunakan nama otoritas bidang tertentu, menggunakan tanda petik. Ini maksudnya adalah sesuai konteksnya kayak kemarin hukum, mencemarkan nama baik itu bukan apa kemarin populer good name, tapi ada istilah lain ya karena teksnya ilmiah. Kalau non ilmiah bisa membedakan kan kosakatanya umum, gaya verbal, past tense. Teks ilmiah itu cenderungnya ada di buku, jurnal, terus majalah pendidikan. Kalau non ilmiah mungkin kita bisa temukan di majalah-majalah kayak gaya, majalah-majalah stylish, atau tidak semua koran sih, tapi ada koran yang dia menggunakan bahasa-bahasa yang santai. Atau bisa juga kita di buku tapi bukan buku pelajaran, buku-buku novel atau komik itu kan biasanya itu masuknya non ilmiah ya Miss, kalau novel kayak gitu. Iya sih, iya betul. Karena katanya umum. Ini. Nah, dalam teks itu kita harus memperhatikan cohesion, hubungan linier antar berbagai unsur dalam sebuah wacana atau keterpaduan bentuk. Dari dalam satu paragraf ke paragraf lain harus terpadu. Misal, tadi kita menjelaskan teks deskripsi tentang kucing. Paragraf pertama menjelaskan kucingku, ciri-cirinya, macam-macamnya. Paragraf kedua, tiba-tiba kita berbicara tentang anjing. Itu kan nggak nyambung. Karena kita dari awal bicara kucing, paragraf kedua kita bicara tentang anjing. Karena itu nggak nyambung gitu. Jadi kalau emang dari kucing, ya kita selesaikan tentang kucing itu. Dia harus terpadu. Ibaratnya kita berbicara tentang hukum, paragraf pertama tentang hukum, pasal-pasal, paragraf kedua kita bicara tentang olahraga. Kan nggak nyambung kan, jadi nggak kohesif kan. Nggak ada hubungan linearnya. Hubungan linear itu harus satu, terpadu. Nah, ada namanya gramatikal, ada namanya leksikal, ada reference, substitution, ellipsis, conjunction. Kalau di leksikal ada repetition sama collocation. Saya minta teman-teman, saya kan sebetulnya bukan tutor umum yang mengajari. Yang harapan saya teman-teman jauh lebih aktif daripada saya yang aktif gitu. Saya minta tolong teman-teman, saya beri waktu untuk membaca dulu. Silahkan dibuka 2.29. 2.29. Saya beri waktu 10 menit untuk membaca. Nanti setiap masing-masing harus menjelaskan satu-satu tentang apa aja. Boleh. Mau reference kan yang dijelaskan, substitution,
ellipsis, conjunction, reiteration, sama collocation. Biar nggak selalu saya aktif. Because I'm here as a tutor konsultasi. Kalau misalnya masih kebingungan, langsung dilihat di contohnya saja. Di 2.35. 2.35. Berapa? Saya akan nulis masing-masing teman-teman dapat satu dan nanti dijelaskan ya maksudnya apa ya. Referensi. Siap-siap nyari jadinya. Iya. Kalau nggak gini nggak buka buku kan? Iya. Plus contohnya. Ini Mbak Linda udah masih ada kan? Saya nggak ada, Miss. Aku udah SMS nggak ini kok, nggak aktif. Siapa? Linda. Oh, udah nggak aktif. Kayaknya ketiduran. Saking semangatnya. Turini, Mbak Ari. Salah, repetition Mbak Arina. Repetition saya apa? Mbak Arina. Oh, Kan berarti saya repetition. Arina repetition. Siapa lagi yang belum? Mbak Linda udah nggak ada, Mbak Eni, Mbak Yulianti masih ada. Mbak Yuli udah keluar. Mbak Yuli masih ada. Error. Oke. Jadi nanti saya menjelaskan collocation. Mbak Arnesi plus memberi contoh ya Mbak Arnesi. Jadi biar tahu. Mungkin gitu misalkan revision itu apa gitu, terus contohnya gitu kah? Oh ya. Oh, oke. Miss boleh juga bahasa Mandarin. Pripun? Oh ya, kayak gitu fasih banget gitu loh. Tapi cuma itu dulu. Practice makes perfect.
kalau sudah dapat bisa diketik ya, jadi nanti bisa buat referensi teman-teman. Saya belum sempat untuk mengirimkan lewat YouTube karena beberapa video di awal harus saya potong. Insya Allah minggu inilah saya kirim linknya semuanya. Diketik dulu, nanti dijelaskan ke teman yang lain. Pengertian, contoh, kalau ada, ketik. Miss, contohnya lihat di buku atau gimana, Miss? Boleh lihat di buku. Lihat di buku lebih better. Better maksudnya teman-teman jadi lebih tahu contoh yang mana. Biar teman-teman juga baca buku. Aduh. Ngeblank ya, Bu. Enggak kelihatan. Kacamata ibu nggak bisa dipakai sama sekali. Ganti. Harusnya. Ganti yang nggak bisa ngomong tuh ibu, apa yang nggak ngerti itu optikalnya ya? Ya, kan biasanya bisa bahasa Inggris. Iya, mesti nggak bener wes. Udah 3 kali, 4 kali ini ibu ganti kacamata ini. Kohesi. Bahasanya susah-susah ya. Halaman. Thanks, ya. Wait a moment. Oke. Miss, contohnya terserah kan Miss, ngacak halaman berapa aja gitu Miss. Boleh. Tapi nanti dijelaskan sama teman-teman.
Ini Mbak Eni yang sudah itu, enggak, tolong untuk dijelaskan Mbak Eni yang sudah selesai ngetik. Mbak Eni bisa menjelaskan? Mbak Eni mengetik. Mhm. 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 Betul ya. Berarti kalau elipsis itu kayak ada hubungannya sama punctuation atau tanda baca. Bisa full stop, koma, poin, kolon, semikolon. Itu namanya elipsis. Oke, good job Mbak Eni. Thank you. Selanjutnya nih siapa yang conjunction? Mbak Arneng sih. Ini conjunction pengertiannya panjang sekali ya. Alat linguistik yang mempresentasikan realitas logis yang menghubungkan dua kejadian. Deskripsi benda, ide, argumen, atau kesimpulan. It's not easy to understand, Mbak Nancy. Tapi conjunction itu adalah kata lain dari kata sambung. Gitu aja. Iya. Ya, itu ada contohnya betul. And, but, in addition to, from, then, until. Good. Mbak sih, good job. Selanjutnya Mbak Arina, monggo. Belum. Itu nih sudah Mbak Arina, monggo. repetition itu pengulangan bisa dalam bentuk kata, nama, atau tempat. Kalau di teks tadi ada nggak repetisinya Mbak? Teks yang mana? Teks yang tadi yang ada di buku ada repetitionnya nggak? Nggak ada. Aku lihat yang halaman 2.43, Miss. Ada repetitionnya. Ada yang tes formatif 3 itu. Nah, teman-teman minta tolong untuk dibuka. Gimana Mbak? Monggo. Teman-teman. Halaman 2.42 itu. Kan ada tes formatif 3. Nah, di situ kan ada teks. Di situ ada teks, ada nama-nama orang. Nah, dari situ kan dari yang paragraf pertama namanya kan ada Dan Boy kayak gitu. Terus diulang Terus lagi. ada nama Ken, diulang lagi, jadi namanya itu lagi. Oke. Thank you. Good job, Mbak Arina. Dari ini Mbak Ari.
substitution itu kayak majas ya, Miss? Bukan, Bu. Saya Miss, bukan Ibu. Lah. Oh, substitusi. Oh, tak kirain breeding Bari ya. Enggak, substitusi itu kan kayak majas ya, Miss? Mbaknya sudah menemukan contohnya belum substitusi? Kali di teks ada nggak? Udah sih, tapi kayak mengibaratkan mengganti unsur bahasa ke bahasa yang lain gitu loh, Miss. Biar diistilahkan kayak gitu loh. Menemukan contohnya di mana, Mbak? Di buku teks atau nggak menemukan di teksnya? Nggak menemukan di teks sih. Oke. Browsing Miss. Nggak apa-apa. Oke, Mbak Arina izin. Oke, ya. Yang jenengan dapat silahkan diketik dulu, Mbak. Sudah selesai diketik, Mbak Ari? Bu Rini, monggo dijelaskan, Bu Rini. Ini contohnya itu. Reference, Bu Rini? Bu Rini? Reference, saya nemunya itu, Miss, hubungan antara kata dengan objeknya. Dijelaskan, terus dilihat dari contoh yang mana? Jadi bisa jelaskan, terus diberi contoh di teks yang mana? Teksnya Halaman berapa? Loh, di teks halaman 2.34 paragraf 1, 2, 3 itu saya nemukan itu Dokter Nida itu ke bawah-bawahnya kan udah ada kata udah digantikan dengan he, mereferensikan Dokter Nidanya itu. Oh iya, betul ya. Mbak Ari masih di example bulan terus mendekati bumi. Itu kan ini, Miss, maksudnya itu kan judulnya kan. Terus di sini tuh saya nemu isinya itu kan tulisannya itu Sabtu 19 Maret 2019 mendatang akan terlihat penampakan bulan lain seperti biasanya. Satelit bumi itu akan nampak lebih besar. Itu ringkasannya, Miss. Terus di sini substitusinya adalah satelit bumi. Substitusi itu terus, Mbak. Itu kayak istilah yang mendekati gitu ya, Miss. Substitusi itu artinya kayak pergantian atau replacement kata atau frase. Jadi dia bukan diulang, tapi dia diganti dengan kata yang lain. Tapi bukan sebagai reference, bukan misalnya Bari, bukan. Tapi bukan pula diganti Bari, diganti pronomina sebagai she, bukan. She, he. No, bukan itu. Misalnya, I never see you. Aku tidak pernah melihat kamu. I hope. Terus saya membuat kata lagi. Aku berharap aku nggak pernah lihat kamu. Aku berharap tidak akan pernah lihat kamu. Kan ada kamunya ada 2 kali. I never see you. I never hope to see one. Bisa digantikan dengan one, bisa digantikan dengan so, atau or, atau do gitu. Jadi nggak boleh diulangi lagi lah istilahnya. Itu adalah substitution.
Misal lagi ya, ada contoh. Misalnya, do you think I have to go Kaohsiung? Maksudnya, do you think I have to go Kaohsiung? Kamu pikir aku harus ke Kaohsiung? Jawabnya misal, yes, kamu harus, misal. Jawab aja gini, yes. You go there. Yes, do. Yes, do. Itu artinya, ya kamu harus sana. Yes, do. Gitu. Kalau tempatnya diganti dengan there, kan udah disebut. Bisa nggak Miss gitu? Yes, gimana misalnya? Kayak tadi kan disebut, apakah aku harus pergi? Apakah kamu? Apakah kamu harus? Tadi gimana? Apakah kamu harus pergi ke Kaohsiung? Ya, kamu harus pergi ke sana gitu kan. Maksudnya nggak disebut Kaohsiung lagi, sekedar ke sana gitu aja. Yes, do gitu. Simple, dibuat yang nggak usah. Karena udah termasuk artinya, udah termasuk di situ. Yes, do. Bisa diganti dengan it sama there gitu istilahnya. Bukan Mbak. Bukan diganti dengan it atau there. Biasanya kalau substitusi diganti dengan one. Misalnya, misal aku ingin beli baju, aku mau yang itu. I want to buy. I want buy that clothes. I want that one. Aku mau yang itu. I want that one. Tapi nggak usah mengulang kata, bukan mengulang kata clothes ya. Aku ingin baju itu, aku mau yang itu gitu. Aku ingin baju itu, aku mau yang itu. I want that clothes. I want that one. Miss. Biasanya kata-katanya one, do. Itu biasanya kata-kata yang untuk substitution. Nah, yang untuk collocation. Apa itu collocation? Ada yang sudah mencari kah collocation? Collocation. Collocation itu frase yang terdiri dari dua kata ya, terdiri dari dua kata atau lagi. Dia harus collocation, harus dua kata ya. Saya kasih contohnya. Do homework gitu. Tapi kata-kata collocation itu harus kuncinya biar tahu kok itu collocation atau enggak, harus sering baca artikel. Contohnya, ring finger. Tahu ring itu? Ring finger itu artinya apa? Ring cincin. Nah, finger jari. Terus artikelnya apa? Jari manis. Nah, artinya jari manis, bukan jari cincin. Itu namanya kolokasi. Iya. Misal lagi, saya kasih contoh lagi. Ask a question. Saya mau memberi pertanyaan. Harusnya kan give a question. Tapi orang misalnya aku akan I'll ask. Orang harusnya I will give you question. Orang jarang memberikan kata-kata, menggunakan kata-kata give question, tapi aku akan bertanya pertanyaan. Nggak pakai give, tapi pakainya ask. Jadi dia natural English collocation itu. Cara belajarnya gimana? Sering-sering membaca. Itu di collocation. Greenhouse. Greenhouse itu artinya apa? Greenhouse. Rumah hijau. No, greenhouse itu bukan rumah hijau. Rumah kaca. Toya, rumah kaca. Ada lagi yang bisa ngasih contoh? Sekarang saya tanya. Heavy rain apa, Bu? Hujan deras. Hujan deras. Harusnya bukan, ya betul, bisa heavy rain. Bukan hujan berat ya, Bu ya? Good. Bukan. Nah, heavy itu kan berat. Fast food, Miss. Fast food. Bukan quick food. Bisa, betul. Makanan cepat saji, bukan quick food, tapi dia fast food. Itu namanya collocation. Harus ada dua frase ya. Ingat ya, dua ya. Ya gitu. Ya, karena sini sudah ada pertanyaan lagi. Di sini ada, saya selanjutnya ngasih contoh kohesi itu ini ya, conjunction ya. Biasanya ada konjungsi ya, kata sambung. Penanda kohesif, pronomina, kata ganti. Ada peran, ada imbuhan, ada konjungsi, ada partikel. Menurut Nyomak lebih banyak lagi.
penanda kohesif ya, sama kayak tadi yang kita pelajari tadi. Itu ya. Nanti ini kalau masih ada yang belum jelas yang penanda kohesif, saya akan bahas lagi di minggu depan. Oke? Oke. Tanyakan, teman-teman saya harap untuk, Miss saya belum paham yang ini, materi tentang ini yang slide sekian gitu. Jadi jangan belum tentu saya di sini paling benar, karena kita di sini sama-sama belajar. Gitu ya. Tanya aja, Miss saya belum paham tentang ini, yang slide sekian, nanti saya akan ulang lagi. Gitu. Oke, thank you for your attention. Udah ada PR ya untuk materi ini. Besok Jumat jangan lupa dikumpulkan PR-nya. Kita ketemu lagi hari Jumat